Salam dan selamat pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil kerja kelompok tentang unsur-unsur dan komponen teknologi. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Naftali Indrutara. Kelompok saya dari kiri ke kanan berturut-turut: Mikael Lalu Masiku, Rizka Hasan Timang, Rizka Demian Hermin Pindan, dan Septi Ratu Lima. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk yang akan dipresentasikan dipersilakan. Ya, baik, kita masuk dalam unsur-unsur teknologi. Dibutuhkan beberapa unsur untuk dapat membangun suatu teknologi. Jadi unsur teknologi ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan dasar dari pengembangan teknologi. Tentu tanpa pengetahuan yang memadai, sulit untuk menciptakan inovasi atau perbaruan teknologi yang signifikan. Kemudian pengetahuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip mendasar, teori, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan bidang teknologi tertentu. Pengetahuan teknologi dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman, dan eksplorasi mandiri. Contoh pengetahuan yang penting untuk membangun teknologi meliputi pengetahuan tentang fisika, matematika, biologi, kimia, dan ilmu komputer. Kemudian unsur yang kedua yaitu teknik. Jadi teknik merujuk pada keterampilan praktis dan metode atau cara yang diterapkan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara teknologi. Teknik dapat melibatkan penggunaan alat, metode, prosedur, dan teknik tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian teknik ini masih terbagi dalam 3 bagian, yaitu penyelidikan, pengukuran, dan aplikasi. Jadi penyelidikan yaitu proses untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai suatu fenomena atau masalah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran. Teknik ini melibatkan instrumen dan metode untuk mengumpulkan data mengenai suatu fenomena atau objek. Pengukuran teknologi penting untuk menguji dan memantau perubahan dalam pengembangan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi. Teknik ini melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi secara praktis. Baik, unsur yang ketiga yaitu prinsip ilmiah. Dalam unsur teknologi, prinsip ilmiah adalah gagasan atau gambaran mental yang membantu dalam memahami suatu proses objek alami, di mana prinsip ini membantu mendefinisikan sesuatu dan mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian unsur yang keempat yaitu peralatan. Dalam unsur teknologi, sistem peralatan merupakan sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan sistem teknologi peralatan membantu manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana yang dimaksud dari ini yaitu pengembangan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses. Baik, kita akan masuk dalam komponen teknologi. Komponen teknologi di sini ada 4. Yang pertama firmware, yang kedua firmware, yang ketiga firmware, yang keempat hardware. Yang pertama firmware. Jadi firmware atau perangkat teknologi. Teknologi ini adalah perangkat alat atau mesin yang berbentuk fisik atau perangkat teknis yang mencakup peralatan infrastruktur fisik yang dipergunakan manusia dalam mengoperasikan transformasi. Nah, jadi teknologi ini adalah inti dari sistem transformasi yang dioperasikan oleh firmware. Contohnya mesin komputer, karena mesin komputer ini adalah teknologi yang terwujud. Kemudian
peralatan manual. Peralatan manual di sini seperti bahan kayu dan gergaji. Peralatan seperti ini disebut peralatan manual atau sederhana karena dalam penggunaannya itu masih menggunakan tenaga manusia, belum bisa beroperasi sendiri sehingga disebut peralatan manual. Nah, kemudian apakah teknologi hanya sebatas mesin saja seperti yang saya sampaikan tadi? Memang sebelumnya itu teknologi memang hanya sebatas benda yang memiliki wujud saja. Tetapi untuk sekarang ini teknologi itu adalah hal yang berwujud dan juga tidak berwujud. Seperti yang tidak berwujud itu kan teknologi sekarang ada jaringan itu kan tidak berwujud. Jadi teknologi sekarang itu adalah teknologi yang berwujud dan yang tidak berwujud. Kemudian komponen yang kedua yaitu humanware. Humanware atau perangkat manusia. Humanware ini adalah kemampuan manusia dalam mengoperasikan bahkan melakukan inovasi terhadap sebuah teknologi. Jadi humanware ini meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian atau pengalaman seseorang dalam memanfaatkan sumber daya teknologi. Yang komponen teknologi menurut teknologi Atlas Project yang ketiga adalah Inforware. Inforware adalah dokumen embedded technology atau dokumen fact atau perangkat informasi yang berkaitan dengan proses, prosedur, teknik, metode, dan teori atau fakta lainnya yang jika disingkat dapat dikatakan bahwa Inforware ini menitik beratkan pada informasi yang sesuai fakta yang ada di dalamnya. Jadi contohnya itu bisa dikatakan pada dokumentasi dan atau blueprint. Yang keempat adalah Orgaware. Orgaware ini adalah Institution Embodied Technology atau Organization Framework yang adalah perangkat organisasi untuk menampung, mengelola atau memanajemen fasilitas fisik, kemampuan manusia dan fakta yang ada agar semua dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Jadi singkatnya bahwa Orgaware ini nantinya akan mengelola atau manajemen technoware, humanware, dan inforware agar komponen-komponen ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan dari komponennya. Kemudian menurut sendiri komponen teknologi itu terdiri dari dua, yaitu hardware. Hardware adalah struktur atau dan layout peralatan dan mesin yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Hardware ini adalah perangkat keras yang dapat dilihat dan dapat disentuh, seperti laptop, komputer, mouse, keyboard, dan peralatan komputer lain, teknologi lain yang dapat disentuh dan dapat dilihat. Kemudian, seperti halnya dalam proses pembelajaran, hardware atau perangkat keras digunakan sebagai alat bantu atau alat peraga yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Hardware dalam proses pembelajaran dapat berupa seperti alat audiovisual, dapat menggunakan televisi, LCD. Kemudian alat audio seperti tape record atau dan radio. Kemudian alat visual seperti dapat menggunakan poster, gambar-gambar hewan, patung organ-organ tubuh manusia, peta, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang dapat digunakan yaitu benda-benda yang dapat membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi kita masuk ke yang kedua, software. Software ini adalah kumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Baik, demikianlah materi yang dapat kita berikan. Terima kasih atas segala